Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengarkan pekabaran firman-Mu. Bila firman dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Pertolongan dari Roh Kudus. Pertolongan dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengorbanan Kristus untuk kepentingan manusia adalah lengkap dan sempurna. Syarat pendamaian telah dipenuhi. Pekerjaan untuk mana ia datang ke dalam dunia ini telah dilaksanakan. Ia telah memenangkan kerajaan itu. Ia telah merebutnya dari iblis dan telah menjadi wali segala perkara. Tidak lama sebelum meninggalkan murid-muridnya, Kristus sekali lagi menjelaskan keadaan kerajaannya. Ia mengingatkan kepada mereka perkara-perkara yang pernah dikatakannya dulu mengenai hal itu. Ia menjelaskan bahwa bukanlah maksudnya untuk mendirikan dalam dunia ini kerajaan sementara. Ia tidak ditunjuk untuk memerintah sebagai raja dunia di atas tahta Daud. Bila murid-murid bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Kisah 1 ayat 6 dan 7. Tidaklah perlu bagi mereka untuk melihat lebih jauh daripada kenyataan yang telah diadakannya untuk dilihat oleh mereka. Pekerjaan mereka adalah untuk memasyurkan pekabaran Injil. Kehadiran Kristus yang dapat dilihat sudah hampir ditarik dari murid-muridnya, tetapi pemberian kuasa yang baru adalah bagian mereka. Roh Kudus harus dikaruniakan dalam kepenuhannya, memeteraikan dia untuk pekerjaan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Juru selamat tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat meskipun masuk di akal, akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya yang harus menerima pemberian surga, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasikan oleh pengetahuan yang hidup tentang Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Pekerjaan yang dipercayakan kepada murid-murid akan menuntut kegunaan yang besar, karena arus kejahatan berjalan dalam dan kuat terhadap mereka. Seorang pemimpin yang waspada dan tekun memegang kuasa kegelapan dan para pengikut Kristus akan dapat berperang demi kebenaran hanya oleh pertolongan Allah dengan pertolongan Roh-Nya yang memberikannya kepada mereka. Jadi saudaraku, ini adalah peran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Asal kita bergantung pada kebenaran firman Allah, bergantung pada Tuhan, maka Roh Kudus akan selalu menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita jatuh dan lemah, Roh Kudus akan menguatkan kita dan mengangkat kita kembali. Di saat kita terus datang setia kepada Tuhan, Roh Kudus akan membentengi kita dari godaan-godaan, dari bujukan-bujukan kejahatan. Itulah sebabnya inilah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menuntun kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara mau lakukan hal yang buruk, kadang-kadang ada gerakan di dalam hati, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saya dan saudara, dan kita bawa semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini.
Biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari dalam segala tugas tanggung jawab kami. Hari ini Tuhan pelihara kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.